Ya, oke. Apa pertanyaannya? Tadi kan waktu kan matriks yang inverse kalau nggak salah Pak, itu kan ada apa warning gitu Pak. Itu apa bisa diperbaiki nggak Pak kalau ada warning kayak gitu? Apakah matriksnya yang bermasalah atau gimana itu? Ya, oke. Kalau yang tadi mengenai apa, balik lagi ke apa? Tadi misalnya di apa, ditarik aja. Untuk tampilannya sudah keluar ya di layar. Iya, sudah Pak. Oke. Hanya matriknya sama yang tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INP. Ada tulisan warning. Lalu kalau misalnya kita rubah lagi matriksnya itu misalnya B ya, B sama dengan ini saya buatnya random aja nggak apa, nggak atur. Dari 1 kolom 1 4 ini 3 ini 6 lalu ini 8 ini 10 ini 12 lalu ini apa ya, 8 14 kemudian 20 tutup. Jadi CLC ada matriks A kemudian ada matriks B. Ketika matriks A dikasih soal INP berapa inverse-nya, kemudian INP untuk matriks B. Nah, berarti ada perbedaan di situ. Untuk matriks A ada tulisan apa? Warning ya, matriks is close to singular. Jadi ada ketika dihitung dengan menggunakan inverse, ada yang ingat nggak rumus inverse matriks itu seperti apa? Teori apa? Inverse matriks ya. Kita aja di Google rumus. Izin jawab Pak, sepertinya superdeterminan Pak. Ya, rumus inverse matriks ya. Kita lihat apa? Tampilan gambarnya masuk ya di layar. Nah, ini ada rumusnya. Rumus apa untuk mencari inverse? Misalnya ini adalah matriks ordo 2 kali 2 A, B, C dan D. A inverse A min 1 ya, apakah min 1 sama dengan 1 per A min D min BC per D min B min CA. Nah, nanti kembali lagi ke tools MATLAB ya. Tampilan MATLAB-nya sudah masuk ya. Coba di layar untuk tampilannya. Untuk tampilannya sudah masuk di layarnya MATLAB-nya. Ya Pak, udah masuk. Ya, oke. Nanti coba aja dihitung dengannya tadi inverse dengan nilai satu elemennya ya, elemen matriks 1 2 3 4 5 6. Itu yang matriks yang pertama. A. Lalu untuk matriks B, elemen itu 4 3 6 8 10 12 8 10. Nanti bisa apa? Dilihat perbedaannya. Nah, ketika itu dimasukkan ke dalam rumus, apakah dia bisa melakukan penghitungan superdeterminan ya, rumus inverse. Berarti ada permasalahan di elemen apa, di elemen ya, di elemen MATLAB apa, elemen matriksnya. Jadi kalau misalkan ini kita rubah-rubah ya,
A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau ininya digeser LC. Kemudian ini dirubah-rubah. Ini diganti 8, ini diganti 7. Ini yang random aja ya, acak ya kira-kira aja. Ini 16, kemudian ini 10, dan ini 7, ini ganti 12, ganti 15, ini. Sekarang elemennya sudah berubah. Elemen apa? Elemen packetnya ya. Lalu, tapi ini nggak ada nama. Harus dinamain dulu. Misalnya sebut aja C ya. Oke. C berarti IN first E. Hasilnya seperti itu. Jadi problemnya itu ya bisa ada di elemen MATLAB ya, apa elemen ini ya, elemen matrik, di elemen matrik. Dan ini yang tadi kasus yang sederhana tadi, yang apa, yang A tadi, ini merupakan seringkali terjadi ya kalau misalnya kita melakukan kalkulasi atau perhitungan dengan software. Jadi ini bisa dijadikan filosofisnya kenapa dia bisa error. Atau di software itu kan ada software MATLAB, ada software ANSYS ya. Pada saat yang menghitung dengan software ANSYS, error atau ada tidak bisa ditemukan hasil hitungannya, grafiknya malah menghasilkan grafik yang divergen, bukan grafik konvergen, tapi grafik divergen. Itu ya bisa saja di bagian persamaan tersebut atau di bagian elemen tersebut ada nilai yang ketika dimasukkan ke dalam rumus tidak bisa dihitung, sehingga proses penghitungannya itu tidak selesai atau tidak bisa mencapai nilai konvergen. Ya, oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa bisa dilanjutkan ke ini ya, ke tugas kelompoknya untuk bisa melakukan diskusi kelompok, melakukan share screen di layar, kemudian dilakukan recording. Teman-teman semua yang telah hadir di kelas kompetisi teknik ini. NIM 181031109 dan teman saya silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rafi Maulana, NIM 18103111061, PIP 61, PIP. Oh, 61. Selanjutnya, teman saya. Selanjutnya saya Dwi Yuliandani dengan NIM 191031104. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan mempresentasikan jadi jurnal yang kita pilih yaitu Design Optimization of Mesh TL3 Concentrate Barrier using RBF based meta models and nonlinear finite elements
simulation by Han Feng Yin, Song Bin, Fang, Yan Wang, Guilin Wen. Oke, ada beberapa poin sebelumnya pada diskusi kita kali ini. Yang pertama yaitu introduction. Yang kedua, bab dari jurnalnya Design Optimization of Roadside Barrier. Yang ketiga, numerical simulation of roadside crash. Yang keempat, meta modeling based optimization framework. Yang kelima, design optimization of the concrete barrier. Dan yang keenam, conclusion. Oke, dimulai dari introduction dulu, perkenalan. Dari latar belakang jurnal ini, di mana jurnal ini membahas tentang roadside itu penghalang pinggir jalan. Roadside barrier should be designed to be able to safely redirect the vehicle back to the travel lane without getting involved in a second crash with other vehicles. Pada tahun 2009, Asosiasi Jalan dan Transportasi Negara bagian Amerika mengadopsi standar keselamatan pinggir jalan yang baru untuk menggantikan laporan NCHRP. Dan yang sekarang dipakai yaitu yang tadi, yang MESH TL itu, di mana MESH itu singkatan dari Manual for Assessing Safety Hardware. Dengan ada di sini ada 6 test level yang ditentukan oleh MESH itu sendiri. Jadi beralih dari si NCHRP ke MESH TL3 yang sekarang. Dan masa mobil yang dipakai juga berubah dari awalnya 820 kg menjadi ke 1100, dan masa truk pickup berubah dari 2000 menjadi 2270 kg. Dan perubahan derajat dari crash-nya itu 20 derajat sampai 25 derajat untuk mobil kecil. Jadi ada yang di bawah sini ada 3 tipe ya. Yang pertama itu concrete barrier, di mana itu kayak pakai beton gitu. Yang B itu yang A ya. Yang B itu ya W-beam guardrail, di mana itu kalau kita sering lihat di pinggir jalan tuh kayak yang ini, kayak ada bentuk W-nya, makanya ada W-beam gitu. Dan yang ketiga cable barrier. Nah, untuk spesifiknya jurnal ini lebih membahas ke yang pertama, yang dimana yaitu concrete barrier. Untuk design optimization of roadside barrier-nya, yang pertama poin yang dibahas di jurnal ini yaitu safety kriterianya. Jadi yang tadi dibilang si MESH itu, MESH yang tadi ya, Manual for Assessing Safety Hardware. Jadi dia menentukan 6 level untuk mengevaluasi hambatan pinggir jalan dengan penargetan tingkat pengujian yang lebih rendah, volume lalu lintas jalan raya yang lebih rendah, untuk pengujian yang lebih tinggi, untuk jalan yang volume lalu lintasnya lebih tinggi juga. Kondisi MAS TL3 yang paling umum itu diadopsi oleh DOTS negara bagian, diberikan pada tabel 1. Jadi tabel 1 ada test designation yang tadi disebutin. Jadi standar yang dipakai ratio 1100 dan 2270, kecepatannya 100 km per hour, kilometer per jam ya. Kemudian impact angle-nya itu 25 derajat. Jadi kira-kira kalau ada mobil yang agak tabrakan gitu, meleng ke si
si pembatas jalannya itu bakal penolakannya sejauh mana gitu, sudut yang keluar A. Nah, safety criteria of road track barrier design ini apa-apa parameter yang dipakai, itu yang pertama di sini adalah OIV. OIV itu di mana Occupant Impact Velocity. Dan yang kedua ada Ora Occupant Rate Down Acceleration. Jadi Occupant Impact Velocity itu impact dari kecepatan yang dirasakan oleh si pengemudi. Dan Occupant Rate Down Acceleration. Turunan yang dipakai itu OIV XY sama dengan integral dari 0, di mana AX di sini ada AX YDT, di mana AX adalah percepatan kendaraan dalam longitudinal dalam persamaan T0 min TX di mana TX dan TY adalah waktu gerakan bebas dari hipotesis di longitudinal itu. Akhirnya dipecah ke turunan dari AX sama AY sendiri untuk mencari yang oranye Occupant Rate Down Acceleration. Ora itu ya yang di bawah kelihatannya. Ora adalah percepatan rata-rata 10 meter per second terbesar dari hipotesis penumpang selama perjalanan berikutnya setelah waktu instan T0. Dan ora maksimum yang diterima yang udah ditentuin sama si MES itu sendiri 12,2 meter per second dan 20,49 gram. Dan dalam studi batas OIV dan ORI di sini 12,2 itu yang dipakai, 12,2 meter per second dan 20,49 gram. Kemudian selanjutnya ada ini design optimization of road trace barrier. Jadi ada fungsi fx, di mana x itu vektor dan n dimensi dari variabel desain. XL dan EU adalah batas bawah, batas atas masing-masing dari x, dan fungsi fx-nya adalah yang dicarinya gitu. Kemudian dalam kasus ini, dalam jurnal ini yang model mobil yang dipakai yaitu mobil penumpang Dodge tahun 96 dan tahun 2007, truk pick up Chevy Silverado yang terpilih sebagai uji MES TL3 kendaraan ini. Jadi model unit elemen dari kedua kendaraan ini seperti yang digambar gitu. Mereka yang memenuhi persyaratan dari TL3-nya dari 1.100 kilo dan 2.270 kilo yang tadi di awal udah dibahas. Jadi standar dari si MES itu sendiri, MASH itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi Maulana. Silakan. Ya, saya melanjutkan dari teman saya Muhammad Sani Rafif. Masih di 3 numerical simulation of roadside crash. Di 3.1 penghalang beton New Jersey yang biasanya itu disebut sebagai penghalang Jersey seperti yang kita lihat pada gambar A, adalah beton yang paling sering digunain di Amerika Serikat
mungkin kita juga banyak pakai yang kayak gitu deh. Di Indonesia juga banyak yang dipakai kayak gitu. Terus model FE dari penghalang jersey juga digunakan. Penelitian ini juga dikembangkan di NCAC dan ditujukan pada gambar 4B. Nah, gambar 5 menunjukkan geometri penampang asli jersey. Penghalang untuk penelitian ini di mana kali 1 sama dengan 51 mm dan dikali 2 sama dengan 178 mm. Yang keempat, Meta Modeling Based Optimization Framework, yaitu kerangka optimasi yang berbasis meta modeling. Banyak masalah rekayasa respons sistem, sering kali fungsi implis dari variabel desain. Misalnya kayak sudut keluar kendaraan dalam kaitnya dengan geometri penampang yang ada dalam kasus beton desain penghalang. Meskipun tanggapan yang sesuai untuk setiap desain dapat dievaluasi menggunakan alat numerik seperti simulasi FE, tapi banyaknya simulasi yang dibutuhkan oleh optimasi proses membuatnya jadi kurang efisien dan kurang praktis untuk menggunakan FE simulasi. Nah, tujuannya optimasi berbasis meta modeling metode khususnya berdasarkan radial basis function diusulkan fungsi perkiraan dalam bentuk explicit dapat dibuat untuk implisit setiap fungsi respon. Sebuah RBF metamodel dibuat menggunakan tanggapan atau dihitung oleh FE simulasi pada beberapa titik yang telah dipilih sebelumnya dan kemudian digunakan dalam prosedur optimasi berikutnya. Titik 4, prosedur prosedur RBF, diagram prosedur RBF. Langkah pertama yaitu define initial parameter, yaitu kita harus menentukan parameter awal seperti jumlah inisial sampel, jumlah tujuan, dan variabel serta rentang variabel desain. Yang step keduanya generate initial sample based on FFD, yaitu menghasilkan sampel awal berdasarkan metode FFD. Step ketiga, calculate objective and constraint function value of initial sample, yaitu evaluasi nilai fungsi tujuan dan kendala pada titik sampling awal menggunakan kode FE non-linear LS strip DYNA. Jadi ini adalah langkah yang memakan cukup banyak waktu. Langkah keempat, konstruk RBF model. Dengan hasil simulasi yang kita peroleh pada langkah ketiga, RBF model dapat dibangun untuk membangun hubungan antara fungsi, tujuan, dan kendala desain variabel. Dalam penelitian ini, model RBF dibangun sesuai dengan kebagian 4.2 jika model RBF cukup akurat. Lalu, step kelimanya, yaitu implement optimization using GA. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah berdasarkan meta model yang diperoleh pada langkah 4, optimasi diimplementasikan menggunakan GA. Step ke-6-nya yaitu obtain optimal solution. Solusi optimal dari masalah optimasi adalah hentikan proses pengoptimalan. Langkah ke-7,
generate key and calculate their objective and constraint function value. Yang ketujuh, menghasilkan sampel tambahan di round design. Itu nilai fungsi, tujuan, dan kendala dari tambahan sampel dihitung menggunakan simulasi numerik. Dan langkah terakhirnya itu langkah ke-8, add the key new sample to the design sample. Yaitu sampel baru ditambahkan ke sampel desain. Dan balik lagi ke langkah 4, model RBF dari fungsi tujuan yang kendala dapat direkonstruksi sesuai dengan semua desain yang tersedia sampelnya. Oke. Nah, ini dia hasil numerik sebelum menggunakan model RBF. Dan akurasi model terutama untuk MARA P dan MARA C dievaluasi menggunakan 4 sampel tambahan yang dihasilkan secara acak. Di dalam metode optimasi berbasis metamodel, akurasi metamodel mempengaruhi keakuratan hasil optimal karena fungsi tujuan dihitung menggunakan metamodel. Pada umumnya untuk masalah rekayasa yang rumit, kesalahan metamodel harus kurang dari 5-10%. Dan lalu nilai-nilai MARA dan kriteria lain pada 4 titik validasi diperoleh dengan menggunakan hasil FE yang diberikan pada tabel ketiga. Bisa dilihat. Akurasi awal model RBF dan MARA tidak memuaskan. Misalnya model RBF dan MARA tidak memuaskan, seperti yang terlihat dari kesalahan relatif pada tabel kelima. Untuk meningkatkan akurasi RBF, ini model keempat, sampel validasi yang ditambahkan ke awal sampel desain untuk membuat model RBF baru menggunakan total 29 sampel desain. Model RBF yang diperbarui divalidasi menggunakan aset kedua dari 4 sampel tambahan di mana simulasi FE diperoleh hasil kriteria dan ditunjukkan kepada tabel keempat. Model RBF yang diperbarui terbukti memiliki kurang dari 8% kerabat kesalahan berdasarkan hasil pada tabel yang kelima, dan dengan demikian dianggap diterima untuk desain rekayasa penelitian. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi. Yang kelima, sebelumnya saya minta maaf kalau di sini berisik karena sedang ada pelatihan bekerja lapangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimasi desain penghalang beton. Sebelum menggunakan model RBF dan optimasi akurasi model, terutama untuk MARA P dan MARA C, dievaluasi menggunakan 4 sampel tambahan yang dihasilkan secara acak. Di dalam metode optimasi berbasis metamodel, akurasi metamodel mempengaruhi keakuratan hasil yang optimal karena nilai fungsi tujuan dihitung menggunakan metamodel. Umumnya, untuk masalah rekayasa yang rumit, kesalahan metamodel harus kurang dari 5-10%. Nilai-nilai MARA dan kriteria lain pada 4 titik validasi diperoleh dengan menggunakan hasil simulasi FE dan diberikan pada tabel 3 yang ada pada sebelum slide ini. Akurasi awal model RBF dari MARA tidak memuaskan, seperti yang terlihat dari kesalahan relatif pada tabel 5. Untuk meningkatkan akurasi RBF, ini model 4 sampel validasi ditambahkan ke awal sampel desain untuk membuat model RBF baru menggunakan total 29 sampel desain. Model RBF
yang diperbarui divalidasi menggunakan ASEP kedua dari 4 sampel tambahan di mana simulasi FE diperoleh hasil kriteria dan ditunjukkan pada tabel 4. Model RBF yang diperbarui terbukti memiliki kurang dari 8% kesalahan berdasarkan hasil yang diberikan pada tabel 5 dan dengan demikian dianggap diterima untuk desain rekayasa penelitian ini. Masalah optimasi dalam persamaan diselesaikan menggunakan RBF based metode optimasi dan desain beton yang optimal penghalang diperoleh. Penampang penghalang beton yang optimal ditunjukkan pada gambar 17 bersama dengan desain aslinya. Keamanan kriteria yang sesuai dengan desain asli dan optimal diberikan pada tabel 6 di atas. Dilihat dari hasil tabel 6 bahwa yang optimal desain menghasilkan pengurangan yang signifikan pada MARA dari kendaraan 2270P dan MARA dari kendaraan 1100C juga berkurang. Kriteria keamanan lainnya OIV, ORA, dan IA adalah semua dalam batas MES dan tidak ada yang signifikan perubahan dari desain asli ke desain yang optimal. Di atas menunjukkan gambar yang dimaksud postur kendaraan ketika sudut gabungan maksimal model. Gambar 18 itu menunjukkan posisi kendaraan 1100C dan 2270P pada saat sudut gulungan maksimum untuk desain yang optimal dan orisinal. Hal ini dapat dilihat dari postur kendaraan yang optimal desain menghasilkan lebih banyak stabilitas untuk truk pick up daripada desain aslinya. Indikasi peningkatan keamanan dengan desain yang optimal. Gambar 19 ini menunjukkan pengalihan dua kendaraan dengan desain penghalang beton yang optimal. Tampilan di atas pengalihan kendaraan untuk kendaraan 1100C dan 2270P berdampak pada penghalang beton yang optimal. Dapat dilihat bahwa kedua kendaraan diarahkan dengan mulus dan sebagian besar tetap tegak selama tumbukan. Mengingat kendaraan kedua pada penghalang beton yang optimal itu dapat disimpulkan bahwa penghalang beton yang optimal memenuhi persyaratan keselamatan yang ditentukan oleh MES. Perlu dicatat bahwa peningkatan desain yang optimal dari desain aslinya tidak signifikan kecuali untuk MARA kendaraan 2270P. Ini adalah karena desain asli penghalang beton itu ditingkatkan secara empiris oleh para insinyur selama bertahun-tahun penggunaannya. Namun demikian, metode optimasi desain berbasis RBF atau fungsi basis radial yang digunakan dalam penelitian ini terbukti efektif dan efisien di pinggir jalan. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah penghalang beton jalan raya dioptimalkan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengarahkan kendaraan yang mogok berbasis pada persyaratan keselamatan TL3 yang ditentukan oleh manual untuk menilai perangkat keras keselamatan atau MES. Model elemen hingga EFI dari dua kendaraan, mobil penumpang kecil dan truk pick up diciptakan dan divalidasi menggunakan data uji tabrakan skala penuh. Simulasi FE dari kendaraan yang menabrak penghalang beton dilakukan untuk mendapatkan tanggapan kendaraan yang digunakan untuk evaluasi keselamatan. Untuk mengurangi biaya komputasi optimasi yang membutuhkan jumlah besar simulasi, metodologi meta modeling berbasis RBF adalah dipekerjakan untuk membuat model pengganti yang digunakan untuk mengganti simulasi FI yang mahal dalam optimasi. Berdasarkan kepekaan analisis respon kendaraan,
gulungan absolut maksimum sudut atau MARA truk pick up dipilih sebagai fungsi tujuan untuk diminimalkan. Dan tanggapan spesifik MES lainnya seperti kecepatan tumbukan penumpang dan kecepatan pengendaraan penumpang digunakan sebagai kendala. Menggunakan NSGA 2 desain yang optimal yaitu penampang geometri penghalang beton diperoleh dan divalidasi oleh simulasi FI dan desain yang optimal terbukti secara signifikan mengurangi MARA truk pick up dibandingkan dengan aslinya desain dari 14,74 hingga 8,80 derajat, sedangkan MARA penumpang mobil dan parameter keselamatan lainnya untuk kedua kendaraan tidak memiliki signifikan perubahan. Hasil optimasi menunjukkan validitas dan penerapan optimasi berbasis metamodeling metodologi. Dalam penelitian ini perlu dicatat bahwa peningkatan dari desain optimal atas desain asli tidak signifikan kecuali MARA truk pick up. Ini karena desain asli penghalang beton telah secara empiris ditingkatkan oleh para insinyur selama bertahun-tahun penggunaannya. Namun demikian, metode optimasi desain berbasis RBF yang digunakan dalam penelitian ini terbukti efektif dan efisien dalam desain pinggir jalan dan dapat digunakan untuk merancang dan atau mengoptimalkan sistem penghalang lainnya untuk peningkatan keselamatan transportasi yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kembalikan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh di open mic. Ya, kira-kira gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Suaranya kedengaran ya?
Boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanyain atau mau diulang lagi sedikit. Jadi sederhananya, barrier yang di-upgrade gitu ya, barrier yang diteliti di jurnal ini, itu untuk mengurangi MARA. MARA itu tadi MARA itu tadi maksimum absolute roll angle. Jadi dia ngurangin sudut agar supaya kalau ada benturan dari mobil dengan batas kecepatannya tadi ditentuin di sini 100 km. Nah, impact speed-nya 100 km per jam, 1100, dan angle-nya 25 derajat, gitu ya, sudutnya 25 derajat, itu akan lebih aman kalau sudutnya dikurangin. Nah, jadinya kayak gini. Sederhananya kayak gitu. Gimana? Mungkin dikembalikan lagi ke Pak Damora ya, Pak. Ya, Teman-teman nggak ada. untuk pertanyaannya jadi tadi kan ada kelompok yang presentasi, kemudian ada kelompok yang mendengarkan dari presentasi, yaitu kelompok bisa ini selalu memberikan satu pertanyaan atau sesi diskusi dari kelompok yang melakukan presentasi. Ya, baik atas arahan Pak Damora. Jadi pertanyaannya setiap kelompok memberikan satu pertanyaan gitu. Untuk kelompok yang lain, mungkin dipersilakan. Ya, halo. Gimana teman-teman? Atau pertanyaan ditampung dulu di kolom chat. Kalau mau nanya di kolom chat, boleh diketik. Nanti kita baca satu-satu.
Itu mungkin diulang lagi ya sedikit ya. Dari tadi banyak disebut kata-kata MASH tuh, mesh, banyak singkatan-singkatan gitu. Jadi mesh itu Manual for Assessing Safety Hardware. TL-nya tuh test level, TL3. Baik, terima kasih buat kelompok Dimas. Mungkin langsung dijawab aja atau ditampung dulu? Langsung jawab aja nggak apa-apa ya. Oh, Dimas dari kelompok 8. Saya dicatat ya. Apa efek perbedaan signifikan antar pembatas dengan desain original dan desain yang telah dioptimalkan? Boleh lihat tabelnya dulu. Di sini ada lumayan perbedaan besar di sudutnya MARA ini. Jadi tabel 3, tabel 4, sampel Boleh pertama. dizoom dikit nggak, Bang? Oh, boleh. Iya, tidak salah. Oke, kasih Bang. Di ya, ini sampel. Ini dua-duanya sampel ya. Ini sampel pertama, sampel kedua. Dan perbedaan yang signifikannya ada di MARA ini. Kalau boleh dilihat di screening aja gitu ya. Nah, ini 12,18, 12,41. Yang sampel keduanya 10,75. Yang di bawahnya 19,33, 15,95. Sampel satunya 15,42, 18,07. Nah, di hasilnya itu di tabel yang ini. Tabel yang 6. Responses of original and optimal design. Nah, di sini lumayan jauh. Makanya dia bisa, ini tuh kentalannya ya. Kentalannya cuma 5,28. Dan itu yang terkecil. Kalau yang truk yang agak besar 14,75. Dan optimal desain yang kedua di sini lebih kecil lagi, 4,67 dan 8,81. Jadi masuk ke konklusi yang tadi. Jadi lumayan signifikan walaupun metodenya pakai metode RBF. Di mana itu bukan kejadian langsung ya, pakai sistem. Kemudian dari Satria Dwi Anggoro, kelompok 2. Dibacain ya pertanyaannya. Pada slide 12, ada penjelasan mengenai prosedur metode optimasi berbasis RBF. Dan pada langkah kedua, ada menghasilkan sampel awal berdasarkan metode FFD. Mungkin bisa sedikit dijelaskan mengenai metode FFD itu apa. Terima kasih. Oke. Ditampung dulu ya, sambil nungguin yang lain. Harusnya ada berapa kelompok ya?
Sebentar. Oke, sudah ada pertanyaan masuk lagi dari dibacain lagi dari Mirza Fauzan Lukiano, kelompok 7. Adakah standar yang digunakan dalam menentukan ukuran bentuk dari 3 jenis pembatas jalan tersebut? Jika ada, merujuk ke standar apa yang digunakannya? Terima kasih. Kelompok 7 double. Dari slide prosedur RBF optimization method, apa yang dimaksud dengan kode FT nonlinear di kenapa waktu untuk diproseskannya lebih lama dari proses lain? Kelompok 4, Parar Triadi Pagi. Untuk penerapan secara langsung, terutama di Indonesia, apakah prinsip barrier ini sudah diterapkan secara real? Mengingat banyaknya terjadi kecelakaan yang menyebabkan kendaraan hancur akibat benturan dengan barrier di jalan. Oke, sama-sama. Untuk kelompok 7 ada 2 pertanyaan. Saya boleh milih yang paling gampang ya pertanyaannya. Empat tujuh dua delapan 8247 947. Baru 4 pertanyaan nih. Berarti baru 4 kelompok. Izin menjawab pertanyaan Satrio. Yang ditanyakan adalah metode FFD itu apa? Jadi FFD itu adalah fault and fracture density, yaitu pengembangan dari analisa geospasial yang digunakan untuk mengetahui kondisi struktur makro. Gitu. Oke, terima kasih, Wi. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan jawab pertanyaan kelompok 4 dulu ya. Untuk penerapan secara langsung, terutama di Indonesia, apakah prinsip barrier ini sudah ditetapkan secara real? Mengingat banyaknya terjadi kejadian kecelakaan yang menyebabkan kendaraan hancur akibat berbenturan dengan barrier di jalan. Terima kasih. Bentar.
Jadi seperti yang udah dijelasin tadi, jurnal ini juga mengacu pada acuan yang lama, yang sebelumnya itu. Jadi ini jurnalnya baru di tahun 2016. Jadi belum terlalu benar-benar diterapin gitu. Dan kalau untuk kecelakaan, di sini udah dibatasin hipotesanya cuma untuk mengatasi di kecepatan 100 dan dengan sudut 25 derajat gitu. Jadi si barier ini nggak bisa tuh kalau misalnya mobilnya lebih dari 100 dan sudut nabraknya lebih dari itu, pasti bakal beda lagi tuh hasilnya. Nggak mungkin sesuai sama yang mana tuh ya. Nah, belum tentu sesuai sama ini. Karena kan yang kita tahu kayak pantulan bola aja gitu ya. Jadi sudut yang datang sesuai dengan sudut yang keluar gitu. Jadi pentalannya juga pasti beda. Ya begitu untuk pertanyaan yang kelompok 4. Kira-kira ada tanggapan? Oke, baik Bang, atas jawabannya bisa diterima. Terima kasih Bang. Oke. Berarti untuk pertanyaan terakhir, kelompok 7 ya, ada 2 ya. Apakah ada standar yang, saya pilih punya Mirza ya. Apakah ada standar yang digunakan dalam menentukan ukuran bentuk dari 3 jenis pembatas jalan tersebut? Jika ada, masuk ke standar apa yang digunakannya? Terima kasih. Jadi seperti yang tadi udah dibilang, mohon maaf ya, terputus. Screen. Just a second. Nah iya, jadi diulang ya, jadi yang dipakai, yang di yang yang diteliti di jurnal ini adalah yang beton, barier beton, yang tadi di A nih, yang tadi di gambar A. Dan batasnya udah ditentuin nih, X1-nya 51, X1 tuh yang atas ya, tebal yang atas, X2-nya 178. Gitu. Standarnya standar MSH. Jadi eh, standar yang dilakukan oleh peneliti setelah dari, nah ini,
setelah dari tahun 2009. Begitu kira-kira. Mungkin gimana untuk kelompok Mirza? Karena waktu sudah 12. Itu mungkin dikembalikan ke Pak Damora. Gimana Pak? Ya, sudah berapa pertanyaan yang masuk? Yang masuk ada kelompok 4, 7, 2, 8. Ada 4 kelompok. Ada 4 pertanyaan ya, yang masuk ya. 4 pertanyaan. Iya Pak. Ya, oke. Saya rasa cukup dulu ya untuk itu, karena mungkin kita lanjut lagi di masa kuliah berikutnya, di pertemuan selanjutnya bisa ditutup untuk presentasi dari kelompok pertama. Untuk suaranya nggak keluar ya. Suara nggak keluar, Beb. Gue aja. Untuk Pak Damora dan teman-teman, terima kasih telah mendengar presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nanti yang sudah melakukan presentasi ditulis pertanyaan, nanti diketik, ditambahkan di slide PowerPoint-nya, di PPT-nya ditambahkan untuk pertanyaan apa yang ditanyakan tadi, kemudian jawaban apa yang diberikan dari diskusi kelompoknya mengenai pertanyaan yang diberikan, ditulis di slide PowerPoint-nya, di PPT-nya. Kemudian setelah semuanya lengkap, lalu di-upload di Edmodo dengan menuliskan kelompoknya, kelompok berapa, kelompok 1, anggotanya siapa saja yang tadi melakukan presentasi. Oke, baik, saya rasa cukup untuk mata kuliah komputer teknik. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Nanti karena tugas komputer itu komponen cukup besar, 30%, nanti sering-sering membuka Edmodo, bisa saja nanti di hari tertentu saya mengirimkan tugas mandiri untuk diselesaikan secara mandiri, tugas individunya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.